Halo semuanya, jadi di sini saya akan membahas tentang rata-rata populasi dan rata-rata sampel. Nah, jadi apa sih pengertian dari populasi dan sampel? Nah, populasi merupakan keseluruhan atau universum dari objek penelitian yang menjadi pusat perhatian dan menjadi sumber data penelitian. Objek penelitian dapat berupa manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, gejala, nilai, peristiwa, sikap hidup, dan sebagainya. Sedangkan sampel merupakan bagian dari populasi yang dipilih dengan menggunakan aturan-aturan tertentu yang digunakan untuk mengumpulkan informasi atau data yang menggambarkan sifat atau ciri yang dimiliki populasi. Nah, kita masuk ke bagian populasi. Apabila kita lihat definisi tersebut, pengertian populasi bisa sangat beragam sehingga kita bisa mendefinisikan populasi tersebut dengan jelas dan tepat. Di lain pihak, sampel yang merupakan pewakil dari populasi harus dapat menggambarkan karakteristik populasi tersebut, karena sampel digunakan untuk menggeneralisasi suatu populasi. Dengan demikian, sampel harus betul-betul bersifat representatif sehingga dapat mewakili dan mencerminkan karakteristik populasi dari mana sampel itu diambil. Populasi berdasarkan keberadaannya. Populasi homogen. Populasi dikatakan homogen apabila unsur-unsur dari populasi yang diteliti memiliki sifat-sifat yang relatif seragam satu sama lainnya. Karakteristik seperti ini banyak ditemukan di bidang eksata, misalnya air, larutan, dan sebagainya. Apabila kita ingin mengetahui manis tidaknya secangkir kopi, cukup dengan mencoba setetes cairan kopi tersebut. Setetes cairan kopi sudah mewakili kadar gula dari secangkir kopi tersebut. Populasi heterogen. Populasi dikatakan heterogen apabila unsur-unsur dari populasi yang diteliti memiliki sifat-sifat yang relatif berbeda satu sama lainnya. Karakteristik seperti ini banyak ditemukan dalam penelitian sosial dan perilaku, yang objeknya manusia atau gejala-gejala dalam kehidupan manusia yang bersifat unik dan kompleks. Misalnya, apabila kita ingin mengetahui rata-rata IQ mahasiswa Unsrat angkatan 2020, berarti rata-rata dari semua fakultas. Jelas, rata-rata IQ mahasiswa antar fakultas kemungkinan besar bervariasi. IQ mahasiswa fakultas kedokteran relatif lebih tinggi dibanding dengan rata-rata IQ mahasiswa fakultas lainnya, sehingga kita bisa mengatakan bahwa populasi tersebut keadaannya heterogen. Untuk mengatasi populasi yang heterogen dalam melakukan penelitian, perlu adanya pengelompokan berdasarkan karakteristiknya, sehingga dari populasi yang ada digrupkan dalam beberapa kelompok, yang nantinya kelompok-kelompok tersebut akan homogen dalam kelompoknya. Tetapi kelompok-kelompok tersebut sangat heterogen di antara kelompoknya. Pada pemisalan sebelumnya, kelompok identik dengan fakultas. Populasi berdasarkan ukurannya terbagi menjadi dua, yaitu populasi terhingga. Populasi dikatakan terhingga bila mana anggota populasi dapat diperkirakan atau diketahui secara pasti jumlahnya. Dengan kata lain, jelas batas-batasnya secara kuantitatif, misalnya banyaknya mahasiswa agribisnis kelas A angkatan 2020 Faperta Unsrat, tinggi badan yang ada di kota tertentu, panjang ikan di sebuah danau. Nah, yang kedua, populasi tak hingga. Populasi dikatakan tak hingga bila mana anggota populasinya tidak dapat diperkirakan atau tidak dapat diketahui jumlahnya. Dengan kata lain, batas-batasnya tidak dapat ditentukan secara kuantitatif, misalnya air di lautan, banyaknya pasir yang ada di pantai Pal, banyaknya anak yang menderita kekurangan gizi, dan kedalaman suatu danau yang diukur dari berbagai titik. Namun demikian, dalam praktek kehidupan sehari-hari banyak kita jumpai adanya populasi terhingga dianggap sebagai populasi tak terhingga. Dan hal seperti ini dibenarkan secara statistika. Misalnya banyaknya orang Indonesia yang merokok, banyaknya penduduk Indonesia sekarang, dan sebagainya. Nah, di sini terdapat 3 rumus yang dipakai tergantung dengan soalnya. Nah, kita masuk ke dalam contoh soal.
Penggunaan paket internet per bulan di kalangan mahasiswa diketahui menyebar normal dengan simpangan baku 2,5 GB. Tentukan selang kepercayaan 95% bagi rata-rata paket internet yang dihabiskan mahasiswa per bulan. Bila suatu contoh acak 36 mahasiswa menghabiskan paket internet rata-rata 10 GB. Nah, yang ditanyakan yaitu selang kepercayaan 95% bagi new. Nah, penyelesaiannya yaitu karena sigmanya diketahui maka kita menggunakan Z. Jadi, new diduga oleh selang X bar plus minus Z alpha per 2 dikali sigma per akar N. Seperti rumus yang sudah dilihatkan tadi. Jadi kita masukkan angkanya yaitu 10 adalah X barnya dan alfanya adalah 0,05 dibagi 2 menjadi 0,025 dan sigmanya adalah 2,5 dan dibagi dengan akar N atau akar 36. Nah, kemudian Z 0,025 kita cari di tabel normal baku yaitu 1,96. Jadinya 10 plus minus 1,96 dikali 0,416. Nilai new atau rata-rata populasi diduga berkisar antara 9,183 sampai 10,816 dan ini adalah selang kepercayaan 95% bagi new. Nah, sekarang kita masuk ke sampel. Sampel merupakan bagian dari populasi yang dipelajari dalam suatu penelitian dan hasilnya akan dianggap menjadi gambaran bagi populasi asalnya, tetapi bukan populasi itu sendiri. Sampel dianggap sebagai perwakilan dari populasi yang hasilnya mewakili keseluruhan gejala yang diamati. Ukuran dan keragaman sampel menjadi penentu baik tidaknya sampel yang diambil. Terdapat dua cara pengambilan sampel, yaitu secara acak dan tidak acak. Berikut adalah pengertian sampel menurut para ahli. Adapun definisi sampel menurut para ahli antara lain adalah sebagai berikut. Yang pertama, Sugiono tahun 2006 berkata, sampel ialah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Yang kedua, Ari Kunto tahun 2002 menyampaikan sampel ialah bagian yang representatif dari populasi yang diteliti. Yang ketiga, Suhartono tahun 2004 yaitu sampel ialah bagian dari populasi yang akan diteliti dan dianggap mampu menggambarkan populasi. Nah, ini adalah logika sampling, yaitu bisa dilihat bahwa sampel berada di dalam populasi. N besar menggambarkan populasi dan N kecil adalah sampel. Masalah yang dihadapi dalam sampling adalah 1. Bagaimana proses pengambilan sampel, dan yang kedua, berapa banyak unit analisis yang akan diambil. Pemilihan jenis teknik penetapan sampel. Dalam menentukan sampel diperlukan tahapan penetapan sampel. Tahapan yang diperlukan dilakukan dalam pengambilan sampel yaitu mendefinisikan populasi yang akan diamati, menentukan kerangka sampel dan kumpulan semua peristiwa yang mungkin, menentukan teknik atau metode sampling yang tepat, melakukan pengambilan sampel atau pengumpulan data, dan melakukan pemeriksaan ulang pada proses sampling. Kelebihan sampel. Ada beberapa keuntungan yang dapat kita peroleh jika menggunakan sampel dalam suatu penelitian, yaitu yang pertama, mengurangi biaya atau waktu. Karena menggunakan sampel mengurangi jumlah orang yang harus dijangkau, itu mengurangi biaya dan waktu. Bayangkan waktu yang dihemat antara melakukan penelitian dengan populasi jutaan versus melakukan penelitian dengan menggunakan sampel. Yang kedua, pengurangan penyebaran sumber daya. Jelas bahwa jika jumlah orang yang menjadi bagian dari studi kasus penelitian jauh lebih rendah karena sampel, sumber daya yang dibutuhkan juga jauh lebih sedikit. Tenaga kerja yang dibutuhkan dalam meneliti sampel jauh lebih kecil daripada tenaga kerja yang dibutuhkan dalam meneliti seluruh populasi. Yang ketiga, akurasi data. Karena sampel menunjukkan populasi, data yang dikumpulkan akurat. Juga karena ada keinginan responden
untuk berpartisipasi. Angka putus survei jauh lebih rendah yang meningkatkan validitas dan keakuratan data. 4. Data intensif dan lengkap. Karena jumlah responden yang lebih rendah, data yang dikumpulkan dari sampel intensif dan lengkap, lebih banyak waktu dan upaya yang dapat diberikan kepada masing-masing responden daripada harus mengumpulkan data dari banyak orang. Yang kelima, menerapkan sifat-sifat yang diperoleh dari sampel ke populasi yang lebih besar. Karena sampel merupakan indikasi dari populasi yang lebih besar. Aman untuk mengatakan bahwa data yang dikumpulkan dan dianalisis dari sampel, sifat-sifatnya dapat diterapkan pada populasi yang lebih besar dan itu akan berlaku. Contoh pengambilan sampel secara acak dapat kita lihat pada pengambilan nama pemenang sebuah kuis. Seluruh nama pesertanya ditulis dalam sebuah kertas dan kemudian digulung dan dimasukkan ke dalam toples, dicampur sedemikian rupa sehingga merata dan dipilih beberapa nama untuk menjadi pemenang. Cara pengambilan sampel juga dapat dilakukan dengan metode seperti di atas atau contoh lainnya. Apabila ukuran populasi masih tergolong kecil atau terhingga, metode pengambilan sampel akan sedikit lebih sulit apabila ukuran elemen populasi sangat besar bahkan tidak diketahui atau tak terhingga. Misalkan, menjelang pemilihan Gubernur Sulawesi Utara yang terdiri dari 3 pasang calon, Anda ingin mengetahui secara proporsional penduduk Manado yang memilih calon gubernur nomor 2 dan calon gubernur nomor 3. Dalam kondisi ini tidak mungkin Anda menuliskan seluruh nama penduduk Manado beserta pilihannya ke dalam sebuah kertas dan memasukkannya ke dalam toples. Cara memperbaiki yang mungkin Anda akan lakukan adalah mengambil sejumlah besar penduduk Manado sebagai sampel dan menanyakan pilihan mereka. Nah, ada hal terpenting yang tidak boleh Anda lakukan adalah jangan memilih sampel berdasarkan pertimbangan memudahkan diri Anda, karena alasan tersebut dapat menyebabkan sampel yang dipilih tidak mewakili populasi. Cara yang saya sarankan adalah membagi Manado menjadi beberapa bagian atau kluster dan menyebar sampel secara merata ke bagian-bagian tersebut dan pastikan Anda memilih sampel benar-benar acak. Nah, di sini ada rumus sampel, yaitu X bar sama dengan sigma X per N. X bar hanya singkatan dari min sampel, sigma berarti tambah, dan XI adalah semua nilai X, dan N adalah jumlah item dalam sampel. Contoh soal yang pertama, setiap 12 jam sekali bagian quality control pabrik minuman ringan memeriksa 6 kaleng contoh untuk diperiksa kadar gula sintetisnya dalam bentuk persen. Berikut adalah data 6 kaleng minuman contoh yang diperiksa, yaitu 13,5, 12,5, 13, 12, 11,5, dan 12,5. Penyelesaiannya yaitu kita tambahkan dahulu semua data, yaitu 13,5 ditambah 12,5 ditambah 13 ditambah 12 ditambah 11,5 dan ditambah 12,5. Jadi yaitu 75. Nah, lalu kita bagi dengan jumlah item tersebut, yaitu ada 6 item. Jadi X bar sama dengan 75 dibagi 6 sama dengan 12,5%. Contoh soal kedua. Berapa rata-rata sampel tinggi badan anak laki-laki di Indonesia pada usia 1-16 tahun? Menurut data dari Food and Agriculture Organization of United Nations atau FAO, tinggi badan anak ideal dari berbagai negara menunjukkan bahwa rata-rata tinggi badan anak di Indonesia adalah, Anda bisa melihat gambar di samping ini yang menunjukkan usia dan tinggi badan. Penyelesaiannya sama dengan yang tadi, kita tambahkan semua angka, yaitu menjadi 1907,6. Lalu jumlah sampelnya ada 16 dan kita bagi 1907,6 dibagi 16 sama dengan 119,225 cm. Jadi rata-rata tinggi anak laki-laki pada usia 1-16 tahun di Indonesia adalah 119,225 cm. Thank you for watching. Bye bye. Don't forget to like,
comment, and subscribe.